selama 1 bulan terakhir ini PBB itu tidak berkutik. Karena selama ini kita melihat ya seberapa efektif PBB. Terkait dengan senjata nuklir sampai hari ini belum terbukti. Ya mungkin minyak semakin langka dan akhirnya orang-orang memilih untuk berkuda. Kita kira Year of the Fire Horse itu hanya tentang movement, bukan tentang perang yang berapi-api gini ya. Ya. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi untuk generasi muda, apalagi generasi milenial, generasi Z, Gen Z. Peralihan. Masa transisi generasi milenial ke Gen Z. Yang hari ini mayoritas penduduk Indonesia itu didominasi oleh 2 generasi ini. Nah, Astrid Nadia Rizkita. Jadi Astrid Nadia Rizkita ini seorang presiden OIC, Organization of Islamic Cooperation. Udah 2 periode ya? Berjalan periode kedua. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Iya. Masih bulan Syawal soalnya. Masih bulan Syawal. Tapi lancar ya puasanya selama 1 bulan kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sangat tepat ketika kita berbicara soal kondisi global, khususnya kondisi kawasan Timur Tengah yang hari ini masih bergejolak atas bisa dikatakan invasi Amerika Serikat Israel ke Iran. Ya. Bukan begitu? Betul. Agresi. Ya. Nah, tetapi dengan preventif dan ofensif Iran yang cukup luar biasa sampai hari ini masih bertahan yang sudah sebulanan. Sudah sebulanan berjalan, tetapi dengan ketangguhan Iran bisa untuk mempertahankan, walaupun memang secara konsekuensi kerusakan itu luar biasa ya, dampaknya luar biasa. Nah, tetapi memang agak susah ketika kita tidak menghubungkan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang penduduk terbesar mayoritas Muslim di dunia. Nah, Iran juga adalah negara Muslim. Nah, ini yang kemudian menjadi complicated. Kita berbicara soal ekonomi, berbicara soal peradaban, berbicara soal politik, geopolitik, geoekonomi. Kemudian di satu sisi ada peradaban yang saya kira Iran itu memiliki sejarah panjang sekitar 7.500 ya. 7.500 atau 5.000 sampai 7.500 peradaban yang sustain terus menerus. Nah, menurut Ibu Presiden OIC gimana kondisi global hari ini dan posisi Indonesia sejauh ini seperti apa? Ya, pertama-tama terima kasih Bang atas undangannya ke Reform Syndicate. Sama-sama. Ini kayaknya kali pertama kita berdialog di sini ya. Iya. Dan langsung diberikan tugas atau challenge untuk membahas soal isu geopolitik khususnya di Timur Tengah saat ini. Ini di Q1 2026. Yang mana kalau menurut Feng Shui, ini kan Year of the Fire Horse. Dan netizen khususnya di threads di Twitter itu akhirnya berceletuk nih dengan dinamika yang ada dan perkembangan yang ada. Kita kira Year of the Fire Horse itu hanya tentang movement, bagaimana forward movement dan lain sebagainya, bukan tentang perang yang berapi-api gini gitu loh. Sampai mereka berceletuk Fire Horse, ini ada kaitan dengan kuda, artinya ya mungkin minyak semakin langka dan akhirnya orang-orang memilih untuk berkuda. Nah itu jokes netizen lah. Jadi memang betul ini ada kaitannya tidak hanya dengan politics, tapi dengan ekonomi juga. Gitu. Sejauh ini memang ini masih sangat dinamis.
ibaratnya salah langkah, things can explode, bisa meledak. Karena ya betul, ini sudah berjalan sebulan lebih. Di berbagai sisi juga kerugiannya juga sangat mahal. Kedua belah pihak. Dua belah pihak lah, right? Khususnya apalagi termasuk perang itu kan mahal ya. Sejauh ini sudah berapa juta US yang dikelotorkan oleh US untuk mensustain dengan perang ini. Ratusan triliun. Ya. Menuju ribuan triliun. Menuju ribuan triliun. It's a lot of taxpayers of US people's money. Dan di sisi lain untuk Iran, it's a very huge loss juga. They lost their supreme leader, right? Ali dan elit-elitnya. Dan his people di jajaran beliau. I mean they're all most of them are deceased atau syahid, right? Recently Ali Larijani, right? Yang one of the great minds juga gitu. Tapi kemudian di struktur Iran itu baik IRGC maupun di pemerintahan Iran, dan termasuk mereka sudah menunjuk supreme leader sekarang yang baru, anaknya, right? Mujtaba Khamenei. Itu menunjukkan bahwa mereka regenerasinya itu sudah dipersiapkan, right? Jadi mungkin sisi AS itu berharap pemerintahan mereka bisa tumbang, right? Tapi tidak semudah itu, right? Nah, itulah yang kemudian membedakan antara Iran dengan banyak negara. Ketika sebuah negara kemudian kehilangan leadernya, maka terjadi gejolak di internal, bukan hanya ancaman dari luar negeri, tetapi juga ancaman dalam negeri. Nah, ini berbeda dengan Iran. Ya, sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi Iran itu the power of government sistemnya sangat luar biasa. Ketika misalnya supreme leader udah meninggal di hari pertama invasi, kemudian nggak goyang, malah pemerintahnya baik itu dewan tingginya maupun government legislatif mendapat legitimasi yang luar biasa dari masyarakatnya. Ada konsolidasi yang sangat masif dari masyarakatnya yang memang secara ideologi itu kuat. Jadi bukan hanya dari sistem tetapi juga secara ideologi. Ya, betul. Dan sampai sekarang sepertinya Amerika Serikat bingung gimana ini untuk how to take over the Iran system. Ya. Dan di sisi lain kita juga melihat bahwa soal Iran ini memang sudah agak digoyang sejak tahun lalu. Dengan tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi, kemudian regime change, desas-desus, bahkan beberapa statement dari anaknya Shah Reza Pahlavi, right? Yang kemudian tidak digubris oleh masyarakat Iran, mereka tetap berjalan as it is. Meskipun sempat ada beberapa, let's say, kita sebutnya mungkin video, saya nggak tahu propaganda atau bukan, right? Mereka membakar, let's say, gambar supreme leader mendiang, sekarang sudah mendiang. Ternyata ditemukan bahwa mereka ini bukan warga yang tinggal di Iran, tapi diaspora, right? Diaspora Iran. These things itu sudah berjalan cukup sejak tahun lalu, mungkin sejak pertengahan tahun lalu kurang lebih. Dan yang mereka bangun narasinya itu bahwa sistem yang berlangsung di Iran dipimpin oleh Ali Khamenei, Ayatollah Khamenei, kemudian banyak pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan dan lain sebagainya. Narasi-narasi itu kan yang kemudian mereka bangun di luar negeri, di luar dari Iran. Nah, kemudian saya lihat memang ada ambisi dari pewaris penguasa lama di Iran kan untuk kembali gitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari propaganda dengan narasi-narasi human right, demokrasi. Nah, jadi ini yang kemudian saya kira nggak terlalu berefek juga dengan masyarakat yang ada di Iran hari ini. Tidak. Karena jumlah penduduk Iran itu kan 90 juta kurang lebih.
Sementara diasporanya hanya berapa persen? Iya. Iya kan? Jadi hanya sekedar noise dan suara sumbang lah, kurang lebih seperti itu. Karena memang betul ideologi mereka itu sangat kuat. Sejarah mereka juga sangat panjang. They know their history. Mereka jiwa, let's say taat kepada umaro dan ulamanya juga sangat kuat gitu. Jadi memang ini masih akan berjalan cukup panjang, kurang lebih ya, seperti yang expert lain juga estimasikan. Bahkan beberapa negara termasuk Indonesia juga sudah mulai mengkalkulasi nih kalau perang ini masih berjalan, kemudian bagaimana ketahanan kita nih terhadap energi, right? Betul. Dan lain sebagainya. Karena ketahanan energi kita itu kan hanya bisa bertahan 20 sampai 21 hari. Tetapi kan sampai hari ini karena masih bisa di cover ya, jadi belum terlalu berdampak, walaupun sebenarnya dilihat dari harga BBM ada beberapa jenis yang udah gradual mengalami increase. Betul. Iya kan. Nah, tapi yang jadi menarik sebenarnya kalau kita bedah secara pertama itu, ini kan geopolitik, kemudian ujung-ujungnya adalah geoekonomi. Betul. Terkait bagaimana pertama ini Israel dengan Amerika dan belum didukung oleh sekutu-sekutunya. Belum. Misalnya NATO, ya kan? Nah, Israel ingin memperluas ekspansi teritorialnya, bukan hanya di wilayah Palestina yang sebelumnya, tetapi juga di negara-negara Teluk. Nah, kekuatan yang bisa menghambat Israel untuk melakukan ekspansi wilayah itu adalah Iran. Kalau kita berbicara negara-negara yang ada di Timur Tengah, karena sebagian besar negara-negara Timur Tengah kan ada pangkalan militer Amerika Serikat, ada Amerika yang kemudian menjadi pembantu mereka, atau ya banyak sih expert yang mengatakan yang sebenarnya negara-negara yang kemudian ada pangkalan militer Amerika Serikat itu adalah bukan negara berdaulat. Iya enggak? Nah, secara geopolitik kan itu. Tetapi secara geoekonomi banyak juga yang melihat bahwa kepentingan Amerika itu adalah ekonomi di Timur Tengah. Siapa yang menguasai Timur Tengah yang begitu kaya dengan energi? Nah, disitulah salah satu kunci untuk menguasai dunia. Walaupun sampai hari ini ya Amerika Serikat itu negara superpower. Iya enggak? Iya. Jadi inilah yang mungkin membedakan Trump dengan presiden-presiden sebelumnya di US. Memang kalau kita melihat dari mungkin awal tahun 2026 ini dengan berbagai kejadian, tidak hanya kita melihat Timur Tengah, tapi bagaimana movement atau gebrakan-gebrakan US. Bagaimana mereka menculik presiden Venezuela, kemudian bagaimana ambisi dia ataupun sekedar gertakan untuk mengconquer atau menjajah Greenland gitu ya. Dan kemudian ada rencana dan kemudian juga sudah diketok palu charternya, yaitu Board of Peace, right? Yang itu another issue. Kemudian masuklah ke bulan Februari di mana sekolah di Iran, right? Ada sekitar 180 siswi perempuan syahid. Itu ada 180 dan kita pun juga maksudnya sangat menyayangkan itu gitu loh. Kenapa harus ke sekolah dan mereka yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, dan kemudian dari situlah, right, Iran kemudian juga tidak diam saja, yang kemudian juga di kurang dari 2 hari, right, Ali Khamenei syahid, dan kemudian ya Iran tentunya juga retaliasinya tidak mungkin hanya ke satu titik saja, tapi yang mereka serang adalah beberapa titik, right, pangkalan militer US di beberapa negara Teluk yang kemudian mereka juga bereaksi baik secara maksudnya pemerintah mereka masing-masing
maupun gabungan negara-negara Arab Teluk maupun OKI sendiri. Sekretariat OKI pun juga sudah waktu itu mengeluarkan statement mengecam juga bahwa ya Iran aksinya itu let's say mengancam kedaulatan negara-negara di beberapa negara di Timur Tengah gitu, dengan melakukan serangan-serangan. Meskipun mereka mengemasnya dengan bahasa yang sangat diplomatis, tapi kita tahu arahnya seperti apa. Tapi di sisi lain pun juga beberapa, dan di sini pun saya melihat efektivitas dari multilateralisme itu diuji gitu. Karena selama ini kita melihat ya seberapa efektif PBB dalam benar-benar menjamin adanya peace di dunia ini. Tapi memang kalau bicara soal PBB mandul dalam kondisi seperti ini karena selama 1 bulan terakhir ini PBB itu tidak berkutik. Ya, mereka hanya mengeluarkan statement, dan di situ pun juga kalau kita lihat di social media lagi-lagi Gen Z, ya mereka banyak dikritik lah bahwa hanya sekedar statement, hanya sekedar memantau dari jauh, memantau dengan serius dan lain-lain. Nah, ya memang beberapa organ multilateral yang mungkin kurang lebih langsung bersinggungan dengan wilayah itu kan Organisasi Kerjasama Islam ya, karena ini adalah organisasi yang berdiri tahun 69 sebagai bentuk solidaritas negara-negara mayoritas Islam terhadap penyerangan Masjid Al-Aqsa. Tetapi itu kan juga nggak berfungsi. Nggak berfungsi juga karena again perang masih berjalan, region ini regional atau wilayah ini juga masih tidak stabil, dan lagi-lagi kita gimana ya, dari sini memang beberapa perspektif atau belief, apakah kita yang orang-orang yang memang let's say bukan positif tapi masih berhusnuzon, atau masih bisa percaya sepenuhnya pada adanya institusi, apakah kita masih idealis atau kita sudah realis gitu. Dan saya melihat sebagian besar negara-negara yang menyikapi ini lagi-lagi realis. Karena apa yang dipertaruhkan atau yang diutamakan adalah national interest. Betul. Dan ini masuk ke poin kedua tadi. Nah, inilah kalau misalnya kita berbicara soal hubungan internasional antara perdebatan realis liberal, ya sebenarnya liberal kalah dalam konteks kondisi global hari ini ya, karena pada umumnya negara-negara hari ini itu semuanya realis. Sementara liberal menginginkan agar institusi-institusi internasional yang sebagai wadah kerjasama multilateral negara-negara yang ada di dalamnya itu gagal total dengan kondisi hari ini ya. Bahkan mereka nggak bisa sebagai mediator, bahkan mereka tidak memiliki solusi untuk bagaimana menyelesaikan kondisi yang ada hari ini. Bahkan bukan hanya Amerika Serikat Israel ke Iran versus Iran, tetapi juga persoalan-persoalan sebelumnya. Jadi institusi yang diidealkan oleh para kaum liberalis, faktanya hari ini nggak berjalan dengan baik. Ya, nggak berjalan, dan kembali kepada bagaimana sepenuhnya keputusan atau kebijakan para member states, Makanya di sini ya yang cenderung dominan adalah negara-negara yang memang ya berani melakukan gebrakan-gebrakan. Makanya ada US dengan Board of Peace-nya, kemudian juga OKI yang kita lihat dominan adalah negara-negara yang memang berkontribusi lebih banyak secara real, secara
finansial juga. Arab Saudi jelas. Kemudian negara-negara Teluk lainnya misalkan yang memang masih memang benar-benar melihat ada kebermanfaatan di OKI gitu. Kemudian juga bagaimana badan-badan OKI lainnya yang mereka bergantung pada host country gitu. Itu kan juga tidak jauh dari kontribusi negara atau pemerintah yang mereka ya tuan rumahnya gitu. Ya, tapi memang beberapa negara-negara OKI ini khususnya yang ada di wilayah Teluk Timur Tengah lebih cenderungnya ke Amerika Serikat. Karena mereka lebih kuat secara ikatan ekonomi. Kemudian negara-negara ini juga di backup secara pertahanan oleh Amerika. Dan mereka itu realistis dengan kondisi seperti itu. Tetapi di sisi lain wajar ketika misalnya Iran untuk menghajar Amerika Serikat itu menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di beberapa negara-negara Teluk itu. Iya kan? Nah, cuma pertanyaannya adalah bagaimana posisi Indonesia sebagai salah satu negara anggota OKI? Sejauh ini Indonesia awalnya kan memang sempat ada rencana ya untuk Indonesia menjadi mediator bersama dengan Pakistan. Di awal-awal ya? Di awal-awal. Kemudian Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, kalau tidak salah di pertengahan bulan Maret menyampaikan dalam statementnya, waktu itu dalam pidato bahwa kita non-blok. It's a very important statement. Artinya beliau juga secara gamblang menyampaikan bahwa kita tidak ikut blok manapun. That's very clear. Dan ini I think sesuatu hal yang kemudian berdampak pada bagaimana posisi Indonesia saat ini. Gitu. Nah, apa itu non-blok, right? Apa itu non-align? Nah, ini kan sebenarnya adalah bukan berarti kita pasif, no. Tapi poinnya adalah kita lebih punya sovereignty untuk bisa melakukan sikap gitu. Yang tentu apa itu sikapnya ya? Itu bebas dan aktif, right? Jangan lupa bahwa ketika negara manapun misalkan let's say berpihak pada let's say US ataupun Iran in this case, karena bukan berarti kita melihat ini sebagai blok US dan blok Iran, bukan seperti itu. Karena jangan lupa bahwa Iran itu juga adalah anggota dari gerakan non-blok yang dibentuk tahun 61 dan Indonesia salah satu co-foundernya. Dan yang menjadi salah satu let's say foundations atau rujukan selalu dari gerakan non-blok adalah Dasar-Sila Bandung. Yang intinya 55. Adalah 1955 yang Indonesia tuan rumahnya di Bandung. Dan intinya adalah anti-imperialisme, kemudian juga non-interventionist, right? Itu ada 10, right? Dan saya rasa itulah yang sejauh ini Indonesia masih pegang gitu. Artinya memang kalau kita merujuk pada Dasar-Sila Bandung, anti kolonialisme, imperialisme, semestinya Indonesia bagaimana supaya tetap menyorakan soal kedaulatan sebuah negara, sovereignty. Nah, tetapi di sisi lain memang pemerintah Iran itu mengapresiasi ada 3 negara di ini ya, itu salah satunya adalah Indonesia terkait dengan posisinya gitu. Bagaimana Indonesia ucapan bela sungkawa udah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kemudian juga Duta Besar Iran yang ada di Indonesia cukup aktif berkomunikasi dengan pemerintah kita Indonesia. Jadi sebenarnya memang posisi Indonesia sebagai non-blok ingin menjaga keseimbangan. Karena ya memang agak complicated sih sebenarnya karena ya hubungan dengan Amerika bagus terlepas kita nggak ada hubungan atau relasi
kerjasama dengan Israel ya, tetapi kita dengan Amerika Serikat itu cukup bagus baik itu dari aspek ekonomi, pertahanan, bahkan keamanan juga gitu. Nah, tetapi kan masyarakat Indonesia kebanyakan melihat bahwa pemerintah Indonesia hari ini kok nggak pro terhadap nggak terlalu ini ke Iran kan gitu. Iya, betul. Kemudian ini kan berbicara soal kemanusiaan. Nah, tetapi kan ketika kita melihat dalam landscape yang lebih besar, ini complicated sebenarnya. Gitu. Iya, betul. Jadi memang Indonesia itu saya sebut dalam rock and hard place. Maksudnya it's not totally black and white, meskipun betul bahwa mungkin ada beberapa kritik di awal-awal serangan US Israel ke Iran. Statement dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu waktu itu kurang strong gitu. Kurang strong waktu itu. Kemudian secara gamblang akhirnya affirm terhadap sovereignty akhirnya. Jadi itu memang sempat ada beberapa kritik lah kurang lebih. Tapi secara let's say realistis dan secara praktis pun betul bahwa pemerintah Indonesia itu sedang melakukan balancing. Karena lagi-lagi di sisi lain Indonesia tetap ingin menjaga dengan US, karena yang saya lihat adalah bukan berarti kita harus menghamba kepada mereka, karena jatuhnya itu bukan partnership, itu subordinasi. Tapi ini lebih kepada interdependensi sebenarnya. Iya, dan bagaimana partnership dalam artian ya tidak ada yang dirugikan lah, ya kan. Tapi di sisi lain ya Indonesia apalagi sebagai co-founder gerakan non-blok, sebagai waktu itu salah satu penggerak bahkan inisiator KAA misalkan, ya harusnya lebih tegas lah, kurang lebih seperti itu. Saya rasa ini yang pemerintah Indonesia sedang lakukan secara mungkin cautious, cautious, yet mereka melakukan balancing, dan kita akan lihat bagaimana leadership Indonesia, karena lagi-lagi Indonesia adalah negara penting di Global South. Di sini ketika kita melihat ada lack of trust terhadap international organization, multilateralisme yang terlalu bergantung kepada negara-negara maju, khususnya dalam hal pendanaan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya momentum negara-negara Global South, dan harus ada drivernya dong, inisiatornya siapa? Ya Indonesia, karena kita punya hubungan baik dengan berbagai negara di berbagai lintas kontinen, misalnya dengan Afrika kita dekat, Timur Tengah juga saat ini Asia Selatan, Pakistan juga kita dekat, Amerika Latin, dan negara-negara lain. Jadi sikap pemerintah Indonesia saat ini saya melihat ini ya balancing dan tidak terlalu pasif lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan juga 1 minggu yang lalu Presiden Prabowo menegaskan ketika kita berbicara soal BOP, ketika itu tidak menguntungkan untuk perjuangan Indonesia terhadap Palestina, maka Indonesia bisa keluar. Nah di situ kan posisi tegas bahwa ya sebenarnya Indonesia dalam ini kan banyak yang mengait-ngaitkan antara BOP dengan kondisi Timur Tengah hari ini. Di saat Amerika Serikat dan Indonesia terlibat dalam BOP, berbicara soal perdamaian, stabilisasi, kemanusiaan. Di saat itu juga Amerika Serikat menyerang sebuah negara berdaulat. Nah di situ kan memang kondisi yang sangat rumit. Nah tetapi minggu lalu Presiden Prabowo menegaskan ada exit plan ketika misalnya memang itu tidak menguntungkan untuk Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang bicara soal kepentingan nasional. Iya, betul. Tentu national interest jadi hal yang utama. Despite the pros and cons, meskipun sejauh ini ya mungkin lebih banyak cons-nya ya, dalam hal ya ternyata ini Board of Peace
yang diinisiasi oleh US, tapi kok malah menyerang negara yang berdaulat, right? Yang sovereign, yang kemudian membunuh supreme leader mereka, right? Nah, tapi lagi-lagi ada 7 negara Muslim majority lainnya, sebenarnya 8 ya, kalau kita menghitung Azerbaijan. 8. Dan tidak mungkin mereka gabung saja tanpa perhitungan gitu. Iya, betul. Jadi kita kan bahkan juga poin tentang rekognisi Israel, right? Itu juga sudah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI bahwa Presiden Prabowo lah yang melakukan semacam contention, sehingga klausa itu dihapus atau itu tidak menjadi suatu keharusan untuk recognize Israel. Karena kalau kita lihat di komposisi Board of Peace ada Israel, right? Itu yang juga menjadi kritikan dan yang disayangkan, right? Kalau Israel ada, why not Palestine, right? Itu tidak apple to apple. Memang perjuangan itu sangat long way. Kalau kita bicara Middle East, tidak jauh-jauh dari kondisi saat ini, yang mana masih berjalan, right? Perangnya. Kemudian juga bagaimana Palestina juga gitu, yang sejauh ini pun ya lagi-lagi kalau kita bicara PBB misalkan, sejauh ini State of Palestine hanya sebatas observer state gitu. Dan itu pun juga yang memperjuangkan di tahun 2012 yang akhirnya melobi negara-negara Barat itu juga waktu itu Indonesia. By the way. Jadi memang saya melihat Indonesia has a lot of things to do, masih banyak PR juga. Kita bicara soal ekonomi misalkan Strait of Hormuz, ini kan juga yang menjadi poin yang sangat critical ya. Bisa berpengaruh kepada oil prices juga. Oil price global. Negara-negara yang dibolehkan lewat adalah negara-negara yang kita lihat mungkin majority adalah BRICS ya. BRICS. Termasuk dan Bangladesh. Memang secara hubungan bilateral dengan Iran itu bagus. Indonesia tidak termasuk meskipun kapalnya Pertamina dengan bendera Singapura itu bisa lewat. It's something yang artinya mungkin ada beberapa exceptions gitu. Artinya kita melihat diplomasi atau hubungan internasional itu ternyata memang ada other aspects, termasuk economic aspects atau aspek-aspek hard power yang pemerintah Indonesia ini banyak PR-nya untuk bagaimana balancing gitu, bagaimana meyakinkan pihak Iran, apalagi kita secara masyarakat pun juga sudah diapresiasi kan oleh pemerintah Iran terhadap dukungan dan solidaritas. Artinya itu bisa menjadi let's say bargaining power untuk bagaimana Indonesia bisa masuklah atau tidak terlalu dibebankan, bisa diringankan sehingga tidak berdampak pada aspek-aspek ekonomi yang ini menjadi hal yang ditakuti oleh seluruh pihak. Dan bahkan kemarin itu Presiden Turki Erdogan dalam pidatonya menyampaikan bahwa yang berbuat ini adalah Israel, tetapi secara global terdampak. Gitu. Ya artinya memang kondisi ekonomi di Timur Tengah, kondisi yang ada hari ini itu berpengaruh ke hampir semua negara yang ada di dunia. Apalagi ketika misalnya Selat Hormuz ditutup. Nah ini kan yang kemudian membuat Amerika, Trump itu berpikir berkali-kali lipat, apakah ya perang ini tetap berlanjut atau seperti apa. Apalagi melihat kekuatan Iran kok nggak ada habis-habisnya, rudal masih ini, drone. Kalau nuklir kita nggak tahu ya, karena kan salah satu alasan kenapa Amerika Serikat Trump menyerang ini adalah ancaman nuklir. Tetapi kan banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena udah ada contoh-contoh sebelumnya, misalnya Irak, Saddam Hussein yang kemudian dituduh memiliki senjata pemusnah massal, tetapi pada akhirnya nggak ada juga. Begitupun dengan Iran yang kemudian lagi disinyalir lagi melakukan pengembangan senjata nuklir. Nah,
Jadi memang narasi-narasi yang kemudian dibangun oleh Amerika Serikat, Israel terkait dengan senjata nuklir sampai hari ini belum terbukti. Ya, jadi lagi-lagi kan kita juga belajar dari sejarah, right? Ada pepatah bahwa history repeats itself. Yang katanya ada weapons of mass destruction, ya kan, zaman Irak, kemudian juga bukan hanya Irak, di tahun 2011-an bagaimana Syria, right, yang kemudian negaranya juga menjadi hancur lebur dan baru saja rebuilding beberapa tahun belakangan ini, termasuk Iran saat ini, itu menjadi salah satu alasan yang digunakan oleh US dan Israel untuk melakukan serangan secara unilateral, right? It's another factor. Tapi ketika kita melihat, ya kan, bagaimana kondisi saat ini itu diupayakan untuk diredam atau dimediasi oleh pihak lain, dalam hal ini Pakistan misalkan. Mungkin mereka juga punya kepentingan tersendiri. Itu kan juga berkaitan dengan national interest mereka. Betul. Karena lagi-lagi Pakistan berbatas dengan Iran, right? Dan di sisi lain secara bilateral US dan Pakistan saat ini juga lumayan dipercaya lah Syahbaz Syarif. Tapi itu kan mengalami kebuntuan terkait dengan 15 poin dari Amerika Serikat sebagai bahan untuk negosiasi ulang. Kemudian direspon oleh Iran hanya 5 poin atau 4 poin tuh? 5 poin. Jadi poin-poin yang disampaikan US itu jadinya ya dimentahin lagi gitu. Mereka juga, Iran itu juga menentukan bahwa yang mediasi atau yang melakukan komunikasi dengan pihak Iran ya juga jangan let's say yang Yahudi lah misalkan. Mereka kan tidak terima, Witkoff tidak terima, Kushner tidak. Tapi udah tepat sih sebenarnya Pakistan itu ya. Oke. Udah gitu. Cuma memang tuntutannya itu terlalu berat, kemudian itu pasti merugikan Iran. Iya, jadi mereka pastinya ingin yang memang ya tidak merugikan Iran lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat yang menjadi poin yang kita lihat yang menjadi kepentingan Amerika ya tidak jauh-jauh dari ekonomi sebenarnya. Kita melihat bahwa mereka diberikan 48 jam awalnya untuk 48 jam ketika misalnya ini maka ada serangan right, kemudian diperpanjang menjadi 5 hari, right? 5 hari. I think ini juga bisa diperpanjang lagi gitu. Kita lihat juga sebenarnya di recent let's say press conference, Presiden Trump dengan jajarannya termasuk Menteri Perang, bukan Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan. Hegseth, Department of War itu sebutannya. Ya, dia kurang lebih dari gestur tubuhnya dan statementnya adalah salah satu dari ide dari menterinya yang kemudian we carried on dan kemudian Presiden Trump masih bersikeras bahwa ya mereka masih going strong gitu. Saya rasa kalau mereka tetap ingin lanjut ya Iran juga akan tetap tidak akan tinggal diam juga gitu. Karena kalau dilihat sampai hari ini national resilience Iran itu cukup sangat kuat. Bayangkan Amerika Serikat sebagai negara superpower ya, yang beberapa dekade pasca Perang Dingin berkuasa penuh dengan kekuatan militer, kekuatan ekonomi, belum mampu untuk menaklukkan Iran. Walaupun Presiden Trump mengatakan bahwa dalam perang ini mereka sudah menang dengan menghancurkan titik-titik vital Iran. Tetapi faktanya sampai hari ini Iran masih melancarkan serangan juga ke Israel.
Iya kan? Iya. Nah, makanya saya lihat kondisi Amerika Serikat per hari ini itu, khususnya Presiden Donald Trump itu mengalami kebingungan gimana untuk menaklukkan Iran. Ya, dengan poin-poin negosiasi melalui Pakistan, eh, itu sebenarnya itu yang tadi saya katakan itu eh, belum terlalu menguntungkan untuk Iran itu. Nah, jadi memang eh, ya semestinya ini kan ada win-win solution ya. Ada win-win solution antara Iran dengan Amerika Serikat, kemudian Israel bagaimana nih? Itu. Iya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya, apakah Indonesia mampu untuk menjadi mediator dengan posisinya sebagai non-blok, Iya. kemudian juga sebagai anggota OKI, dan juga ya hubungan dengan Iran selama ini cukup bagus, apalagi dengan Amerika Serikat.